Anda menyaksikan Breaking News, saya Harjuno Syaputra. Pemirsa, Partai Perindo menggelar konferensi pers pernyataan sikap atas penetapan hasil akhir KPU terhadap rekapitulasi suara Partai Perindo pada pemilu 2024. Langsung saja kita menuju ke kantor DPP Partai Perindo di Jalan Diponegoro nomor 29 Menteng, Jakarta Pusat. Saudara-saudara sekalian, pertama terkait dengan keputusan KPU, semalam sudah diumumkan dan sikap yang dilakukan oleh Partai Perindo adalah tetap sebagaimana press conference sebelumnya, bahwa memang dalam banyak skenario pemilu kali ini memang sangat tergolong pemilu yang paling urakan, paling crowded, paling penuh masalah dan penuh dengan rekayasa. Banyak sekali kecurangan-kecurangan yang ditampakkan, baik sebelum pelaksanaan, baik pada saat pelaksanaan maupun setelahnya. Kita juga menyaksikan bahwa keberadaan aparat pemerintah, para pucuk pimpinan, para penyelenggara, semuanya juga penuh dengan catatan yang barang tentu dengan hasil keputusan KPU terkait dengan Pilpres maupun Pileg yang semalam sudah ditandatangan dan diumumkan. Intinya adalah Partai Perindo terus mendorong agar hak angket akan dilakukan percepatan, dan hak angket itu adalah satu-satunya yang menjadi perangkat untuk mengurai sebuah kecurangan-kecurangan atau praktek-praktek pemerintah yang telah melanggar, yang telah merugikan banyak pihak. Dan tentu dengan praktek-praktek kecurangan itu yang berpengaruh keras terhadap hasil dari pemilu. Yang kedua, kita juga mendorong dengan berbagai macam kecurangan-kecurangan yang tampak, misalkan terkait dengan Sirekap, walaupun itu sebagai alat bantu, tetapi itu adalah acuan yang dipakai oleh masyarakat, oleh partai politik. Banyak sekali C hasil yang blank yang ditampilkan, tidak diganti dengan C hasil yang murni, yang aslinya, dan kita juga tidak bisa membuktikan apakah C hasil itu juga menjadi C hasil yang otentik atau C hasil yang sudah direkayasa yang itu dimasukkan. Jadi memang penuh manipulasi dan penuh dengan ketidakpastian. Atas dua hal ini, maka hak angket dan sekaligus MK dari berbagai macam partai untuk mencari keadilan ini, maka kita sangat mendukung dua-duanya, mendorong dua-duanya. Sikap Partai Perindo jelas dan tegas bahwa kami tidak menandatangani seluruh hasil rekap yang ada di KPU terkait dengan Pileg maupun Pilpres. Yang kedua, teman-teman media, perlu saya sampaikan bahwa kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pengurus, kepada para caleg, kepada para simpatisan, para keluarga besar Partai Perindo yang telah bekerja secara maksimal untuk pemenangan pemilu di 2024 ini. Apapun yang menjadi bagian dari ikhtiar perjuangan dalam rangka mewujudkan Indonesia sejahtera, ini harus terus kita lanjutkan, ini harus terus kita kuatkan agar apa yang menjadi bagian dari cita-cita politik Partai Perindo ke depan dapat kita wujudkan secara bersama-sama. Saya sekali lagi berterima kasih kepada seluruh yang telah bekerja untuk pemenangan ini. Ada 4 dari pimpinan yang bersama dengan kami persilahkan untuk menambahkan
di dalam poin-poin penting terkait dengan hasil yang telah disampaikan oleh KPU dan seluruh proses politik, proses pemilu, baik pra maupun pasca. Apa yang menjadi bagian dari rekomendasi, apa yang menjadi bagian dari catatan, kami minta untuk disampaikan. Kang Ferry, monggo. Baik. Terima kasih Pak Sekjen. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang saya hormati dan juga teman-teman media yang saya hormati, saya banggakan. Ada beberapa catatan yang ingin saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Yang pertama adalah bahwa tentunya proses demokrasi yang memang ini menjadi penting yang kita lakukan di Republik kita adalah demokrasi yang sejatinya menjadi bagian dari daulat rakyat, demokrasi yang memang betul-betul adiluhung, demokrasi yang betul-betul mencerminkan satu kondisi yang memang bisa dirasakan secara paripurna oleh masyarakat secara luas. Namun tentunya pada sisi lain saya menilai bahwa demokrasi yang sejatinya itu berupa partisipasi publik dan kompetisi yang sehat itu agak tercederai. Ini pemilunya ini memang cukup brutal dan dilakukan dengan berbagai praktek-praktek yang sangat koruptif, nepotisme dan juga tidak menjunjung tinggi hukum dan konstitusi yang ada. Oleh karena itu ini yang memang harus menjadi perhatian kita semua ke depan, bahwa demokrasi yang memang harus kita lakukan itu betul-betul demokrasi yang real. Tidak hanya sebatas konteks bagaimana penekanan angka-angka di dalam proses pemilu yang dilakukan seperti itu. Tapi bagaimana ini menjadi bagian yang kita lakukan. Kenapa? Karena inilah satu upaya bagaimana bangsa Indonesia tampil ke depan dengan reputasi negara demokrasi ketiga terbesar di dunia, tapi juga harus mencerminkan praktek-praktek demokrasi yang memang betul-betul adiluhung dan betul-betul menjunjung tinggi hukum dan konstitusi. Yang kedua, tentunya pemilu ini kita lakukan adalah bukan saja intinya adalah memilih pemimpin, baik itu presiden, wakil presiden, anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, kabupaten, kota, tapi bagaimana pemilu itu betul-betul bisa melibatkan seluas-luasnya rakyat Indonesia untuk memilih pemimpinnya tanpa adanya intimidasi, tanpa adanya manipulasi, dan tanpa adanya hal-hal yang memang betul-betul di luar konteks kejujuran dan keadilan yang ada. Nah, dalam kesempatan ini saya menilai masih banyak praktek-praktek yang memang muncul di dalam proses pemilu yang kita lakukan. Yang sangat kasat mata adalah praktek-praktek money politik, praktek-praktek manipulasi, intimidasi yang memang muncul yang tidak mencerminkan pemilu yang luber, jurdil, dan betul-betul berintegritas. Ini menjadi catatan yang sangat penting sekali. Yang ketiga adalah tadi secara implementatif yang disampaikan Pak Sekjen soal Sirekap itu juga menjadi penting. Saya ingin mengulangi bahwa sebenarnya fungsi Sirekap itu 3 hal. Kalau yang saya baca, pertama adalah rekam data, kedua adalah informasi cepat, dan yang ketiga adalah alat kontrol atau memotong mata rantai manipulasi yang terjadi pada mekanisme rekap berjenjang. Tapi pada poin ketiga ini, alat kontrol atau memotong mata rantai ini tidak sepenuhnya optimal dilakukan oleh penyelenggara pemilu. Nah, oleh karena itu banyak hal-hal yang memang ini mencederai dan menimbulkan kontroversi yang muncul di tengah-tengah masyarakat. Walaupun hasil akhirnya kita sudah dapatkan seperti ini. Walaupun Sirekap adalah alat bantu dan Sirekap tidak digunakan di dalam aktivitas. Tapi ini menjadi satu cerminan bahwa dalam konteks aktivitas yang dilakukan, teknologi ini menjadi hal yang sangat penting. Ketika teknologi tidak memberikan satu perspektif, memberikan bantuan di dalam aktivitas proses pemilu yang berintegritas, saya pikir ini menjadi hal yang perlu kita pertanyakan dan perlu kita evaluasi secara lebih luas. Itu menjadi penting sekali. Nah, oleh karena itu saya sih berharap bahwa dalam kesempatan ini ke depan yang perlu menjadi perhatian adalah
harus ada semacam konsolidasi yang sangat penting di dalam aktivitas proses kepolitikan kita. Satu hal yang sangat teknikalitasnya penting adalah soal bagaimana undang-undang pemilu itu betul-betul direvisi. Mungkin bacaan kita adalah bagaimana pemisahan kembali antara pemilu presiden dan juga pemilu wakil presiden. Bahkan saya pikir soal parliamentary threshold dan juga soal presidensial threshold ini menjadi hal yang sangat penting untuk betul-betul dibahas secara segera. Bahkan terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi soal parliamentary threshold, ya saya pikir ini juga bisa konteks mutatis mutandis dengan apa yang memang diputuskan Mahkamah Konstitusi terkait dengan soal pencalonan pada waktu sebelumnya, yang itu bisa langsung dieksekusi. Kenapa tidak ini juga bisa dieksekusi di tahun 2024 ini. Ini menjadi penting, termasuk soal presidensial threshold. Dan yang terakhir yang ingin saya sampaikan adalah bahwa ketika demokrasi itu adalah mekanisme daulat rakyat, tapi ternyata masyarakat kita betul-betul sudah ternina bobokan dengan hal-hal yang memang atau tercederai dengan hal-hal yang muncul dalam sisi materialistis dan dibodohi secara politik. Saya pikir ini yang memang perlu kita coba lihat secara lebih utuh lagi ke depan, bagaimana masyarakat dalam memilih itu tidak betul-betul diintimidasi, tidak betul-betul dimanipulasi, tidak diberikan tekanan-tekanan manipolitik yang ada, karena memang di lapangan terjadi hal-hal seperti ini, termasuk soal bansos dan lain sebagainya yang memang menjadi hal yang sangat penting. Kenapa? Karena ini tidak mencerminkan satu praktek demokrasi yang memang lebih sehat. Karena masyarakat akan berpikir sesaat, tidak berpikir jangka panjang. Nah, oleh karena itu upaya-upaya ini yang harus kita segerakan menjadi lebih baik lagi ke depan dengan adanya ruang-ruang pendidikan politik buat masyarakat dan juga pemahaman-pemahaman kepada masyarakat, sehingga masyarakat tidak terbodohi secara politik dan tidak dimanjakan secara materi melalui hal-hal yang memang sesaat. Saya pikir itu catatan Pak Sekjen dengan kondisi pemilu yang memang saat ini terjadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Lakaseng, Ketua Bidang Politik. Ya, saya cuma menambahkan beberapa hal. Hasil rekapitulasi yang sudah diumumkan oleh KPU semalam itu adalah satu fakta tersendiri dan itu sudah faktanya. Tapi dalam kesempatan kali ini saya menyampaikan bahwa itulah angka dari hasil kecurangan. Jadi bukan rakyat tidak memilih pasangan itu atau partai-partai itu, tetapi konsen kita adalah bagaimana mereka dikondisikan agar memilih. Disitulah proses kecurangan itu TSM, terstruktur, sistematis dan masif. Olehnya, saya kira saya tidak perlu banyak lagi bicara di mana letak kecurangan itu, ya, karena ada beberapa pintu kecurangan itu dimulai. Yang pertama adalah lewat MK, semua cerita itu sudah ditahu. Yang kedua adalah pengarahan aparat yang masif, ya, aparat yang dikerahkan oleh menteri, aparat yang dikerahkan oleh aparat keamanan dan polisi, aparat desa, dan kemudian disempurnakan lagi dengan bansos. Kalau kita lihat, Ibu Risma sudah mengkonfirmasi kemarin di rapat DPR, ternyata bansos resmi dari Kemensos itu angkanya hanya 78 triliun. Bansos ketika pemilu itu nyaris menyentuh angka 500 triliun. Bisa kita simpulkan betapa ratusan triliun anggaran itu dipakai untuk menabur pemenangan paslon tertentu dalam pemilu kali ini. Menurut kami, itu adalah kejahatan politik yang tidak bisa dibiarkan. Itu akan menjadi noda sejarah dalam perjalanan bangsa ini. Makanya kita mendorong, pertama adalah ini harus dibongkar. Kenapa harus dibongkar? Agar kejahatan ini tidak terulang dilakukan oleh pemerintahan selanjutnya. Karena kalau tidak nanti ini akan jadi presiden, ini menjadi inspirasi bahwa ada satu kejahatan pemilu di mana presiden bisa menggunakan kekuasaannya dengan penuh manipulasi tunai etika dan itu dibiarkan saja berlangsung.
Kita tidak mau itu terjadi, maka harus dibongkar. Cara membongkarnya pakai dua jalur. Pertama MK. Catatan kita adalah saya berharap betul MK kali ini tidak hanya menjadi mahkamah kalkulator, tapi MK betul-betul bisa membayar hutangnya karena sebelumnya sudah membiarkan dirinya diintervensi karena perilaku sang paman yang kebetulan adalah ketua MK sebelumnya. Mereka bisa membayar dalam periode ketika menyidangkan hasil perselisihan pemilu kali ini. 01 dan 02 sudah mengajukan perselisihan ke MK. Saya berharap MK menemukan keberaniannya untuk betul-betul bisa membuktikan ada kecurangan substantif terhadap hal TSM yang terpenuhi. Karena dengan demikian kita serahkan kepada mereka atas keberanian mereka untuk menilai pemilu kali ini. Yang kedua adalah jalur politik. Tentunya kita berharap sahabat-sahabat kita di PDIP, di Nasdem, di PKB, di PKS dan P3 menghadirkan konsistensinya, keberanian politiknya. Angket betul-betul dipakai untuk membongkar kejahatan pemilu, bukan malah sebaliknya dipakai untuk tawar-menawar agar punya kue kekuasaan lebih besar dalam pemerintahan berikutnya. Saya kira dua hal itu yang menjadi konsen saya. Saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Khalid. Terima kasih Pak Sekjen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hanya ingin menyampaikan beberapa penegasan dari apa tadi yang disampaikan. Pertama, memang jargon pemilu kita yang pemilu berintegritas itu adalah jauh dari fakta yang sesungguhnya. Jadi artinya kalau disebut bahwa pemilu kita pemilu berintegritas, faktanya tidak ada. Karena banyak sekali anomali-anomali, penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dalam proses pemilu kita. Rekayasa misalnya terhadap regulasi yang kemudian diputuskan secara resmi lewat putusan MK tentang calon wakil presiden yang sesungguhnya harus 40 tahun, tapi karena sang paman adalah ketua MK, lalu diputuskan boleh di bawah 40 tahun asal pernah menjadi kepala daerah. Jadi saya kira ini dan itu diputuskan langsung berlaku tahun ini juga. Berbeda dengan penetapan tentang parliamentary threshold 4% yang harus ditinjau ulang dan itu harus diberlakukan pada 2029. Jadi putusan MK juga ternyata tidak adil dalam kenyataan politik. Yang kedua, bahwa mengapa pemilu kita tidak berintegritas, karena memang selain ada rekayasa yang kemudian diputuskan lewat adanya pelanggaran etik dan kemudian berbutut pada dipecatnya ketua MK. Kemudian ada juga putusan DKPP tentang ketua KPU yang juga melakukan pelanggaran etik karena menerima syarat pencalonan presiden wakil presiden atas dasar putusan Mahkamah Konstitusi yang juga merupakan pelanggaran etik. Jadi isinya pelanggaran etik semua. Jadi saya kira di situ letak ketidakintegritasan dari pemilu kita. Kemudian yang berikutnya catatan saya adalah bahwa aplikasi Sirekap yang memang sebenarnya ini menjadi alat bantu, ternyata ini menjadi alat utama untuk penggiringan opini. Jadi apa yang disebut dengan quick count itu lalu dilegitimasi dengan cara real count dan hasilnya tidak jauh beda. Jadi saya kira ini juga Sirekap menjadi alat yang sangat membantu dalam hal ketidakintegritasan dari pemilu kita. Dan yang terakhir saya kira saya ingin sampaikan bahwa terkait dengan putusan MK untuk mengevaluasi PT 4% pada 2029, saya kira itu hal yang harus segera ditindaklanjuti oleh Dewan Perwakilan Rakyat kita, karena
Sekarang ini kalau Bapak Ibu bisa lihat hasil pemilu kita, 17 juta itu hilang, hangus suara rakyat itu. Karena itu berasal dari partai-partai yang tidak lolos parliamentary threshold, termasuk P3, Perindo, PSI dan seterusnya. Jadi saya kira ini 17 juta itu suara rakyat yang harus diselamatkan, dan oleh karena itu maka perlu difikirkan nanti pada saat revisi undang-undang penetapan PT itu harus bisa seminimal mungkin mengurangi suara rakyat yang hangus. Saya kira ini yang paling penting. Dan sebelum terakhir tentu tadi usulan dari Kang Heri bagus, jadi Pilpres dan Pileg itu harus dipisahkan ya rumpunnya. Rumpun eksekutif itu Pilpres dan Pilkada, kemudian rumpun Pileg itu adalah pemilu legislatif untuk DPR dan DPRD dan DPD, meskipun tetap dilaksanakan secara serentak. Jadi saya kira ini harus menjadi bagian dari usulan revisi Undang-Undang Pemilu secara komprehensif. Jadi selain ada merumpunkan kembali eksekutif dan legislatif terpisah, kemudian yang kedua adalah PT untuk parliamentary threshold pada tahun 2029 dan seterusnya itu diminimalisasi agar suara rakyat yang hilang itu atau yang hangus itu bisa sekecil mungkin dihindari. Saya kira itu yang tambahan. Terima kasih. Terkait pemilu berintegritas berubah menjadi pemilu yang berseritas. Ya, terakhir Pak Tama. Terima kasih Pak Sekjen, dan terima kasih rekan-rekan sekalian. Sudah banyak yang disampaikan terkait dengan hasil pemilu kemarin. Nah, mungkin saya akan menambahkan beberapa poin saja. Yang pertama terkait dengan informasi-informasi yang sudah kita mintakan kepada rekan-rekan di tingkat struktur di daerah, rekan-rekan sayap-sayap partai dan lain sebagainya juga sudah kita kumpulkan. Yang pasti indikasi-indikasi kecurangan, dugaan-dugaan pelanggaran yang terjadi, tentu itu akan kita jadikan sebuah pertimbangan untuk datang ke MK dan menyampaikan kepada MK dan bersengketa di sana. Jadi pada prinsipnya tentu kecurangan-kecurangan yang terjadi, dugaan pelanggaran-pelanggaran yang ada, itu tidak kemudian hanya isapan jempol, tapi bukti dan nyata adanya. Maka dari itu hal-hal yang kemudian terjadi tentu saja itu merugikan bagi kami Partai Perindo, dan kemudian juga sangat berpengaruh kepada jumlah kursi yang kami peroleh, terutama mungkin di tingkat daerah gitu. Jadi makanya kemudian informasi-informasi, dugaan-dugaan pelanggaran yang ada tentu kita akan uji semuanya di MK. Nah, beberapa hal yang kemudian bisa kita gambarkan secara umum, misalnya ada dugaan-dugaan penggelembungan suara, ada dugaan-dugaan terkait dengan penghilangan suara, termasuk juga misalnya soal rekomendasi-rekomendasi pemungutan suara ulang itu yang tidak ditindaklanjuti oleh KPU. Padahal rekomendasinya jelas, dokumennya jelas, perintahnya ada. Maka dari itu tentu ini akan jadi pertimbangan bagi kami untuk maju dengan bukti-bukti yang sudah kami miliki. Itu poin pertama yang sudah saya sampaikan. Kemudian rekan-rekan, yang kedua terkait dengan upaya-upaya untuk ke Mahkamah Konstitusi, tentu saja juga ini harus gayung bersambut dengan upaya-upaya untuk melakukan hak angket. Jadi Pak Sekjen sudah sampaikan, rekan-rekan di DPW juga sudah sampaikan, yang pada intinya tentu kita berharap rekan-rekan juga khususnya koalisi yang ada di parlemen yang kemudian terakhir mengawal 03 juga untuk mendorong hak angket. Ini menurut saya menjadi sangat penting. Kenapa? Karena tentu saja meskipun pemilunya sudah dianggap akan berakhir, setelah sudah dibacakan penetapannya, tentu dampaknya tetap masih ada. Apa itu? Ya tentu saja soal bagaimana kemudian informasi-informasi yang selama ini tertutup itu bisa dibongkar di sana, bisa didapatkan di sana. Itu menjadi penting. Kemudian selain soal keterbukaan informasi, juga penting juga untuk mengukur soal akuntabilitas
Karena tentu transparansi sama akuntabilitas bukan suatu hal yang sama. Nah, akuntabilitas adalah sebuah pertanggungjawaban yang selama ini tadi Bang Al-Kaseng cerita soal dana bansos, kemudian yang lain-lain soal penggunaan struktur dan lain sebagainya tentu akan diuji di sana, akan dipertanyakan di sana. Jadi tentu kalau kita bicara soal angket itu masih berdasar dan tentu masih berdampak. Dan sekurang-kurangnya paling tidak ketika hak angket tersebut itu dijalankan, itu bisa menjadi refleksi juga, bisa menjadi pembelajaran ke depan terkait dengan penyelenggaraan pemilu. Ini menurut saya hal-hal yang penting. Dan yang terakhir, kita juga sebetulnya dari Partai Perindo juga berharap terkait dengan perkara-perkara hukum yang kemudian punya dampak erat dengan isu politik selama pemilu kemarin itu ditangguhkan atau itu kemudian dikesampingkan lebih tepatnya. Kenapa? Ya misalnya hari ini kita misalnya punya rekan ada Palti Huta Barat yang kemudian jadi tersangka dan kemudian berkasnya sudah dilimpahkan ke kejaksaan. Kemudian juga kita punya rekan kader Partai Perindo juga, Mas Aiman Wicaksono, yang kemudian juga terakhir kita sudah pra-peradilankan terkait dengan upaya-upaya penyitaannya. Nah, terkait dengan perkara-perkara yang seperti ini, kita juga berharap rekan-rekan di kepolisian untuk mengenyampingkan, karena perkara seperti ini lebih kentara politiknya ketimbang soal hukumnya. Pertimbangan lainnya selain soal politik adalah soal putusan MK. Jadi kita juga berterima kasih kepada MK karena terakhir permohonan terkait dengan pasal-pasal yang berhubungan dengan hoax, yang berhubungan dengan pencemaran nama baik itu dibatalkan oleh MK. Jadi pasal-pasal misalnya seperti penggunaan pasal 14, 15 Undang-Undang 1946 terkait dengan peraturan hukum pidana itu yang berhubungan sama hoax itu juga sudah dibatalkan MK. Kemudian juga begitu dengan 310 KUHP, 27 ayat 3 Undang-Undang ITE karena sudah ada revisi juga di DPR itu pun juga sebagian dikabulkan oleh MK permohonan rekan kita Haris dan Fathia. Jadi dengan pertimbangan hukum, pertimbangan politik dan atas nama kepentingan masyarakat kita berharap perkara-perkara yang seperti itu ditangguhkan. Jadi rekan-rekan itu tambahan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik rekan-rekan sekalian, saya kira itu yang menjadi bagian dari sikap politik Partai Perindo. Semua sudah saling melengkapi. Bila ada pertanyaan dipersilahkan. Jadi memang pemilu kali ini anomali. Proses pemilu itu ada namanya atau koktail efek. Bagi yang mempunyai capres itu pasti mempunyai dampak elektoral. Dalam pemilu kali ini tidak terjadi. Bagaimana mungkin PDIP menjadi partai pemenang tetapi capresnya menjadi partai underdog, menjadi mendapat suara underdog paling rendah sekali. Bagaimana misalkan Gerindra mempunyai Pak Prabowo, capresnya menang tetapi partainya menjadi urutan ketiga. Inilah yang disebut dengan runtuhnya teori-teori demokrasi atau teori-teori pemilu yang ada di sekolah, yang ada di para pengamat, yang ada di para oleh para pemantau. Tidak ada lagi teori demokrasi lagi hari ini. Yang ada adalah kecurangan demi kecurangan yang meluluhlantakkan seluruh tatanan itu. Maka dengan realita hari ini ketika pasangan 03 Mas Ganjar menyampaikan akan ke MK itu adalah memang jalan untuk mencari keadilan.
Tetapi di luar itu juga ada yang disebut dengan hak angket. Hak angket itu juga cara untuk mencari jalan keadilan, untuk membongkar seluruh praktek-praktek yang sifatnya manipulatif. Jadi uniknya pemilu kali ini itu bukan hanya soal angka-angka, bukan hanya soal kuantitas, tetapi segala kekuatan yang terkait dengan kekuasaan itu bergerak secara masif untuk merubah seluruh tatanan yang sudah ada itu, sehingga untuk diarahkan kepada kepentingan-kepentingan tertentu. Kita bisa lihat tadi Pak Lakasem menyampaikan soal bansos. Bagaimana bansos yang dikelola oleh Depsos hanya 78 triliun, sementara yang digelontorkan menjelang pemilu itu sebanyak 500 triliun. Tentu inilah sebuah alat yang mempunyai daya rusak yang sangat tinggi, yang pada akhirnya bisa merubah seluruh tatanan, merusak seluruh tatanan yang sudah ada. Bagaimana mungkin PDIP yang punya basis di Jawa Tengah, capresnya kalah. Di Bali yang itu mayoritas PDIP, capresnya kalah. Begitu juga di Sulawesi Utara. Banyak sekali anomali-anomali yang di luar akal sehat. Saya kira itu. Oke, Mbak, sedikit tambahkan tadi soal upaya, dan saya rasa kami juga ada tim yang kemudian bagian dari tim hukum dari TPN Ganjar Mahfud. Tentu saja juga sama, artinya dari Partai Perindo pun juga akan ke MK, khususnya dengan sengketa-sengketa yang berhubungan dengan caleg di dapil-dapil kita masing-masing, dengan pertimbangan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi. Dan begitu juga rekan-rekan dari tim TPN Ganjar Mahfud juga akan menyampaikan permohonannya ke MK terkait dengan sengketa Pilpres. Jadi surat kuasa sudah ditandatangani oleh kami semua sebagai tim hukum, kemudian materi pun juga sudah disiapkan, begitu juga dengan bukti yang sangat banyak yang memang sudah dipersiapkan untuk diuji di Mahkamah Konstitusi. Jadi itu tambahan sedikit. Terima kasih. Monggo, yang lain. Ya, sesegera mungkin ya, karena ini ada permohonannya itu ada puluhan yang sudah masuk. Kita lagi uji satu persatu, dan kalau kita lihat regulasi kan sebetulnya ada 3 hari. Jadi 3 hari setelah penetapan. Ya, jadi 3 hari ya, atau 3 kali 24 jam bahasa lebih tepatnya. Jadi untuk mengajukan ke MK. Jadi dalam 3 hari ke depan ini kita akan follow up, dan segera mungkin begitu fix jumlahnya kita akan submit ke Mahkamah Konstitusi. Yang lain? Ya, 03. Mengerti. Kenapa partai pendukung 03 bangkrut semua suaranya? Ya, ini jelas ada hubungannya yang secara langsung, karena intervensi kekuasaan yang saya sebutkan tadi di awal tadi itu pengerahan aparat, kemudian penggunaan dana bansos ratusan triliun, ya, ancaman-ancaman, ya, sehingga kemudian berefek kepada paslon 03 dan semua partai yang mendukung paslon 03. PDIP turun 5% dari 21 ke 16. P3 partai yang paling bersejarah di publik ini, ya, selain Golkar dan PDI, itu terpental dari Senayan untuk pertama kalinya. Dan Perindo kita nyaris kehilangan suara 50% dari perolehan 2019.
Jadi karena politik cawe-cawe itulah yang menyebabkan suara Perindo terdegradasi secara serius. Jadi makanya kita menyimpulkan kita juga menjadi bagian dari target operasi karena kita adalah salah satu partai yang tidak tunduk pada arahan kekuasaan untuk penentuan pilihan dukungan di Pilpres. Ya itu harga yang harus kami bayar dan tidak apa-apa, kami tidak kecewa berlebihan. Tapi kami berterima kasih ternyata di tengah kecurangan yang masif itu, ini adalah pemilu yang sangat kotor, ya, yang saya bilang tadi berbagai macam muslihat yang tuna etika itu dipraktekkan, tapi masih ada sekitar 2 juta masyarakat Indonesia yang percaya kepada Partai Perindo. Kami akan bangkit lagi, ya. Masih ada hari-hari esok untuk kita berbenah dan kita menatap ke depan. Kita cuma ultimatum bahwa kejahatan pemilu ini tidak bisa dibiarkan. Harus diungkap, harus diusut, dan harus diberikan punishment siapa pelaku kejahatannya, presiden sekalipun, agar kemudian mendapatkan pelajaran dalam sejarah perjalanan bangsa kita. Saya kira itu. Sangat lugas sekali. Saya kira cukup ya. Masih ada? Oke, terima kasih kawan-kawan semua atas kehadirannya. Saya tutup dengan bacaan hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian breaking news pernyataan sikap politik Partai Perindo pasca penetapan hasil pemilu 2024. Selamat menyaksikan acara kami selanjutnya.